Halo teman-teman, selamat datang di channel Sinoman. Dalam video kali ini aku akan melanjutkan pembelajaran mengenai dasar pemrograman Python bagian ketiga. Materi kali ini adalah mengenai cara kita membuat list dan bagaimana cara kita membuat for loop. Nah, langsung aja teman-teman buka juga notebooknya. Nah, kalau sudah terbuka kita mulai. Apa itu list? List itu adalah sebuah tipe data dalam bahasa pemrograman. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tipe data string, integer, float, boolean. Nah, ini salah satu tipe data lagi namanya list. Dia semacam sebuah kontainer tempat kita bisa menyimpan data secara sementara. Maksudnya sementara adalah ketika Jupyter-Notebook-nya ditutup, maka datanya akan hilang. Atau ketika kita pakai variabelnya dihapus, maka nama variabelnya akan hilang dan data-datanya akan terhapus. Nah, makanya dikatakan menyimpan variabel data secara sementara. Bagaimana cara kita membuat list? Misalnya nih, aku punya list dengan nama friends ini ya. Isinya adalah Riz, Mai, Zul, Zak, Fik. Nah, tandanya dimulai dengan sebuah kurung kotak di bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini adalah isi dari listnya. Ada beberapa data, ada 5 data. Nah, kalau kita print ya, kita lihat tipe datanya, maka akan muncul bahwasanya ini adalah tipe data list. Nah, kita bisa mengakses bagian elemen-elemen dari sebuah list. Kalau kita tulis friends dan kemudian kita mulai buka dengan sebuah kurung kotak seperti ini, terus 0, maka dia akan memanggil elemen pertama. Kalau kita mulai dengan 1, maka dia akan memanggil elemen kedua. Jadi indeksnya itu ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Nah, dia dimulai dengan indeks ke 0. Kalau kita tulis 4, maka akan panggil bagian keempat. Kalau kita tulis 5, maka dia akan muncul negatif. Nah, ini penomoran positif. Tapi kita juga bisa memanggil dengan penomoran negatif. Misalnya saya tulis minus 1, maka dia akan memanggil paling belakang. Atau minus 2, dia akan memanggil kedua paling belakang. Kadang kalau kita punya listnya banyak sekali, sangat panjang, kita nggak tahu urutan paling belakang itu berada di posisi berapa. Nah, kita bisa pakai penomoran negatif untuk mendapatkannya. Nah, itu. Atau kita juga bisa memanggil beberapa data sekaligus. Misalnya, saya pengen memanggil urutan pertama, indeks pertama sampai indeks ketiga. Nah, kalau saya tulis 1 sampai 4, maka dia akan memanggil indeks ke-1, ke-2, ke-3. Jadi yang dari Mei, Zul, Zak. Nah, kalau saya mulai dari ini, saya hapus satunya, berarti kan 0 sampai 4. Maka dia memanggil 0, 1, 2, 3. Riz, Mei, Zul, Zak. Jadi kita bisa slicing, memotongnya dari beberapa bagian gitu. Atau juga kita bisa pakai penomoran negatif. Kalau saya tulis kayak gini, dari 0 sampai minus 1. Minus 1 itu kan berarti punyanya si Fik. Ini ya, nomor 4. Ini akan hasilnya sama aja gitu. Atau min 2. Nah, dia akan memotongnya sampai di sini gitu. Nah, terus kemudian ada namanya fungsi len. Nah, fungsi len ini apa fungsinya? Len ini kita bisa pakai untuk melihat panjang besar dari satu list. Nah, kalau ini kan banyaknya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Datanya ada 5. Makanya kalau kita buat len, hasilnya adalah 5. Nah, len ini kita pakai untuk melihat banyaknya data di database. Nah, terus kemudian ada lagi function yang kita pakai untuk menambah data, karena list dipakai untuk menyimpan data. Nah, gimana cara kita untuk menambah data ke dalam sebuah list? Nah, kita bisa pakai function namanya append.
append, misalnya namanya kita mau nambahkan but gitu. But, nah kalau kita jalankan, nah maka but ini akan dimasukkan ke friends ke sini. Kalau kita print ya si friends-nya, maka akan ada tambahan satu variabel lagi namanya but. Atau kalau aku tambah z, maka akan tambahan lagi variabel baru namanya z. Nah, jadi function append ini berguna untuk menambahkan data ke dalam sebuah list. Atau kalau kita memasukkan dengan cara yang lain, ada namanya insert. Nah, kalau kita memasukkan data dengan menggunakan insert, kita harus kasih indeks di dalam fungsinya. Misalnya aku menambahkan di lokasi kedua, jadi kasih indeks 2, terus kemudian kasih nama za misalnya gitu. Nah, kalau kita print, maka di bagian kedua akan ketambahan za di sini. Jadi 2 ini akan memberikan posisi bagi si data yang baru. Atau kalau mau nambah lagi misalnya dar, nah dia akan nambah lagi di sini namanya dar. Nah gitu. Nah jadi ada tipe data, ada fungsi append sama fungsi insert. Kedua-duanya berfungsi untuk menambah data ke dalam sebuah list. Selain menambah, kita juga bisa menghapus. Kalau kita mau menghapus, misalnya kita mau menghapus mana? Kita menghapus list misalnya ya. Kita menghapus list. Jadi kalau kita print lagi, maka isinya nggak ada lagi list nih, udah menghapus si listnya. Nah, tinggal yang ada sisanya. Jadi ada function remove yang berfungsi untuk menghapus data di dalam sebuah list. Nah, kemudian juga ada function namanya sort untuk mengurutkan. Jadi kalau kita masuk ini sort, terus kita print friends, maka dia akan diurutkan dari alfabet terkecil dari B, D, F, M, Z, Z semua ya. Nah, dia akan diurutkan dengan alfabet. Nah, ini ada namanya function sort. Atau kalau kita mau mengurutkannya dengan cara dari alfabet paling belakang. Nah, setelah kita urutkan dengan sort, kita bisa kasih balikan reverse. Nah, kalau udah diginiin, maka dia akan dibalik. Jadi ini jadi di depan, ini jadi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kita bisa pakai function namanya reverse. Tuh. Ya kalau kita reverse lagi, kita ini dia bakal dibalik lagi. Ini di depan. Bakal dibalik lagi. Gitu. Nah, tadi itu kalau kita punya tipe datanya dalam bentuk string ya, alfabet. Tapi kalau kita punya tipe datanya dalam bentuk bilangan, isinya kayak gini, 4, 7, ada angka, maka kalau kita lakukan sort gitu, maka dia akan mengurutkan sesuai dengan urutan terkecil. Jadi yang paling kecil dulu di depan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Jadi yang paling kecil yang akan diletakkan di depan. Atau kalau kita mau buat urutan yang dari yang paling besar, ya tinggal kita reverse. Jadi first print bilangan. Nah, ini akan meletakkan yang belakang ke depan. Jadi ada function sort juga bisa
bekerja untuk bilangan dan untuk string. Nah, tapi kalau dalam sebuah list kita ada campuran dari alfabet dan bilangan, kalau kita mau mengurutkan, maka akan terjadi error karena ada dua buah tipe data, string dan integer. Maka ini tidak bisa dikasih function sort. Dia cuma bisa dikasih function sort kalau dia tipe datanya string aja atau bilangan aja gitu. Nah, itu. Terus kemudian ada namanya function max atau max min. Kalau kita mau nyari yang terkecil dari sebuah tipe sebuah list. Nah, ini bilangan terkecilnya berapa ya? Nah, 2 kan yang terkecilnya. Kita bisa pakai function min atau kita bisa pakai function max untuk mendapatkan bilangan paling besar. Dan juga ada namanya function sum. Nah, ini untuk mendapatkan penjumlahan total dari seluruh bilangan di dalam list. Jadi kita bisa pakai min untuk mencari terendah, max untuk mencari paling besar, sum untuk mencari total penjumlahannya semua gitu. Nah, tadi itu tipe data mengenai list. Sekarang bagaimana cara kita membuat looping menggunakan for loop. Nah, tadi kita punya sebuah list namanya friends ya. Terus kemudian gimana kalau kita membuat iterasi ke dalam list ini? Kita bisa buat misalnya for element in friends, maka print element. Nah, ini sini variabel elemen bebas ya, kita mau ganti apa aja. Misalnya file, terus maka di sini juga harus diganti file karena variabel file ini dia bakal berubah terus menerus. Dia bukan nilai yang diam, tapi dia nilai berubah berdasarkan nama variabel ya, nama data dalam list. Jadi kalau aku print ini ya, dia akan muncul Zul karena yang terakhir adalah Zul. Yang pertama but, terus dari dar, dari fit, dan seterusnya. Dia berubah. Nah, ini juga kita bisa, misalnya kalau kita punya angka, misalnya tadi ya, kita punya bilangan tadi, variabel bilangan, kita juga bisa for file in bilangan print bilangan. Nah, maka dia akan for print file. Nah, dia maka akan memanggil satu persatu terus kemudian di print gitu. Atau juga kalau kita juga bisa pakai ini for i in range misalnya 6 gitu ya. Kalau aku print i, maka dia akan 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kita bisa pakai for i in range atau for i in bilangan. Ketika kita udah punya list ya, kita tinggal langsung ke listnya. Kalau kita mau memanggil secara berurutan dari 0 sampai sekian, sampai n, nah kita bisa pakai for i in range. Misal nih, aku punya sebuah list bentuknya kayak gini. Ada bilangan 1 dan bilangan kedua. Bilangan 1, 2, 3, 1, 6, 9, dan seterusnya. Bilangan 2 ini. Gimana caranya kita mau menjumlahkan 2 dengan 9, 3 dengan 4, 1 dengan 7, 6 dengan 8, dan seterusnya. Kita nggak bisa menjumlahkan dengan cara biasa kayak gini. Kalau kita lakukan kayak gini, maka dia akan menambahkan data ke belakangnya. Jadi dari list 2 akan dimasukkan ke belakang dari list pertama gitu. Nah, kayak gitu nggak bisa. Jadi caranya adalah kita bisa pakai iterasi for i in range len bilangan 1. Nah, len bilangan 1 ini kan ada berapa? Ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan for i in range 6. Sama, karena len bilangan 1 itu isinya 6. Nah, kita bisa jumlah sama dengan bilangan 1 i
tambah bilangan 2i. Jadi kalau kita print jumlah, kok nggak mau, ada yang salah, gimana dia? Ini bilangan ini ya. Nah, kalau kita print, maka dia akan muncul hasilnya 2 tambah 9, 11, dan seterusnya. Nah, tapi dia hasilnya nggak kesimpan ke dalam sebuah data. Nah, otomatis kan setelah kita jumlahin, kita pengen simpan datanya ke dalam sebuah tempat. Nah, misalnya kita bisa simpan dia ke satu tempat baru, namanya misalnya kita buat total gitu, list. Nah, kalau kita mau simpan, kita tinggal open si jumlah ke dalam total. Nah, jadi setiap iterasi ditambah ke total, setiap iterasi dimasukin, gitu. Kalau kita print nih si totalnya, maka akan diperoleh hasilnya, disimpan, tersimpan di dalam sini. Nah, kemudian gimana kalau kita punya bentuk list kayak gini? Jadi ada baris ke-1 namanya ini isinya, baris kedua isinya ini, 3, dan seterusnya. Campuran ya. Campuran ada string, ada float, ada string, ada float, integer, dan seterusnya. Nah, aku gabung nih, aku pengen gabung dia jadi sebuah list baru. Row 2, row 3, row 4, row 5. Kalau kita print si datasetnya, nah bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita tulis 0, maka dia panggil barisan 1, baris kedua. Atau kalau kita buat kayak gini lagi, kita buat 1, dia bakal panggil 0,0. Atau kita buat kayak gini lagi, misalnya 3, dia bakal panggil yang ini. Kalau kita ganti 2, dia bakal panggil yang ini. Nah gitu. Nah, jadi kita punya list dalam variabel dataset. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita memunculkan ini aja gitu, misalnya. Nah, kita bisa pakai iterasi for element in dataset print element bagian 0. Nah, kalau kita lakukan kayak gini, maka dia akan memunculkan bagian elemen pertama aja, atau 1, terus misalnya 3, 4. Nah, dia bakal munculin si elemen terakhir aja gitu. Nah, selanjutnya gimana caranya kalau kita mau menjumlahkan ini? Kita pengen jumlahkan 3,5, 4,5, 5, bisa pakai dengan cara yang hampir mirip for loop. Terus kita edit ya. Nah, edit misalnya kita kasih nama rating, terus kemudian rating plus elemen keempat ya, keempat. Nah, tapi kita harus buat rating dulu di awal sama dengan 0. Nah, maksudnya ketika masuk ke iterasi, dia dimulai rating itu nilainya 0 tambah elemen keempat 3,5. Terus kemudian nanti ratingnya jadi 3,5 tambah elemen keempat yang bagian 2 4,5, dan seterusnya. Ini kalau nanti kita print ya sini kayak rating gitu. Nah, hasilnya 21. Ini tambah ini, hasilnya 21. Tapi harus kita kasih dulu di sini rating sama dengan 0. Artinya dia mulai dengan sebuah nilai 0 masukin ke sini, tambah dengan ini. Terus nanti ratingnya diupdate. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengupdate ya, mengupdate sebuah variabel. Atau juga kita bisa lakukan dengan cara operator, dan biar lebih singkat, kita lakukan dengan cara ini, operator diganti. Nah, sama aja. Mau cara tadi atau cara yang kedua,
sama aja gitu. Nah, atau kemudian kalau kita mau nyimpan datanya misalnya gitu ya, kita nggak perlu kasih ini, tapi kita kasih kayak gini kosong dulu, terus kita tinggal append. Kalau kita mau nyimpan datanya ya kita append aja. Di sini kita append elemen keempatnya, terus kita bisa print. Nah, maka si 3,5, 4,5, 4,5 dan seterusnya disimpan dalam sebuah partikel baru namanya rating. Nah, kan kita mau jumlahin semuanya, ya kita tinggal jumlahin aja rating. Nah, dapatnya 21. Kita bisa pakai perintah sum. Dengan perintah sum kita bisa dapatin penjumlahan semua dari data ini gitu. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai for loop. Tadi kita sudah belajar cara membuat sebuah list, terus kemudian bagaimana cara kita mengakses list dengan menggunakan memotong ya, mengambil bagian dari list, dan kemudian kita sudah belajar mengenai cara membuat for loop. Nah, demikian untuk materi pembelajaran Python bagian ketiga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa dalam video selanjutnya.